Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin.
hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat kami memuji, kami bersatu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Dan kami bersatu hati, kami serahkan dua insan yang Kau kasih, Tri Andi Margianto dengan Lola Krishna Modika. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Biar menjadi berkat bagi kami semuanya dan bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua, dan setiap kita yang hadir mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu sebab hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Tri Andi Margianto dengan Lola Krishna Modika. Anda berdua hari ini bahagia? Biarlah hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur berterima kasih kepada Tuhan. Setelah kalian saling berkenalan, kemudian kalian masuk dalam masa pacaran, apakah Anda berdoa untuk pasangan hidupmu? Ini panggilan akrabnya Andi dan Lola. Ya. Andi, ketika engkau pacaran sama Lola, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Lola ini tulang rusukku? Demikian juga Lola, apakah engkau berdoa semasa kamu pacaran, apakah Andi ini adalah pasang hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Dalam membangun rumah tangga nanti kalian akan menghadapi apa yang kau harapkan dari pasanganmu, tidak semuanya itu akan ada padanya. Bahkan mungkin apa yang tidak kamu harapkan itu muncul.
Tapi tetaplah percaya, saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan saya yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Dan itu menjadi dasar satu kehidupan rumah tangga yang kuat, dasar yang kuat. Karena dalam membangun rumah tangga pasti ada badai, ada tantangan. Tapi dengan iman, dengan percaya, saya sudah berdoa, orang yang ada di sampingku adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua fokus kepada Tuhan. Jangan bingungi yang lain acara apa, tapi sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang bersungguh hati, Tuhan memerintahkan berkatnya, kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Jadi saudara sekalian, supaya kita mengalami kekuatan Tuhan, berkat Tuhan adalah ketika kita memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh saat ini fokus kepada Tuhan. Demikian juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, biarlah dengan yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan mantu yang baik. Dan saat ini juga kita semua yang hadir, kita tetap berdoa, kita minta supaya Tuhan sungguh-sungguh datang dan memberkati mempelai berdua. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Dan Tuhan itu punya tujuan dalam menciptakan pernikahan. Dan semua yang Tuhan rencanakan adalah untuk kebaikan manusia. Jadi firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Jadi pernikahan ada dua insan yang dipersatukan, mestinya ke depan menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih bersemangat, lebih bertanggung jawab. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Kalau pernikahan itu tidak berjalan dengan baik, maka itu adalah sesuatu yang sangat membawa penderitaan. Dan penderitaan yang berkepanjangan dan yang menyakitkan dan yang menyangkut bukan hanya dua orang, tetapi menyangkut banyak orang. Oleh sebab itu mempelai berdua, Anda berdua saat ini diperhadapkan ke depan. Apakah rumah tanggamu besok seperti neraka ataupun seperti surga? Kalau Anda berdua ingin hidupmu seperti Taman Eden, seperti surga, maka hiduplah sesuai firman Tuhan. Selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, selama kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan. Dan di situ ada berkat daripada Tuhan. Itulah menjadi kerinduan dari gereja supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dan bahagia maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan untuk ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca dan direnungkan. Saya ajak mempelai berdua mengawali kehidupan rumah tanggamu saat ini, saya ajak buka di pita yang biru. Ya. Efesus pasal yang kelima, itu sudah saya kasih batas pita yang biru, ya, dari bawah sini. Ya. Pita biru itu. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-31, ya, diawali dengan ayat yang ke-31. Efesus pasal 5 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah saudara, firman Tuhan ini, dari firman Tuhan ini kita tahu tujuan Allah, tujuan ilahi daripada pernikahan. Yang pertama adalah dikatakan laki-laki akan meninggalkan orang tuanya. Jadi Andi, ketika kamu belum menikah, ketika kamu masih tinggal di orang tua, kamu ada di bawah otoritas orang tuamu. Dan orang tuamu terus berjuang membesarkan kau sampai tiba waktunya kau akan dilepas keluar dari rumah tangga, yaitu membangun rumah tangga sendiri. Itu rencana Tuhan dari sejak semula sebelum manusia pertama itu punya anak, Tuhan sudah berfirman laki-laki akan meninggalkan rumah tangga orang tuanya. Jadi Andi, begitu engkau mengambil keputusan menikah, engkau harus memiliki satu keputusan, saya meninggalkan otoritas orang tua, tidak ganduli orang tua terus ya, tidak terus di bawah otoritas orang tua. Engkau sudah jadi kepala rumah tangga, engkau sudah menikah, engkau punya tanggung jawab. Demikian kemudian seorang wanita akan mengikuti suaminya, meninggalkan orang tuanya. Dan itu juga pesannya kepada orang tua, kalau anaknya sudah menikah, sudah harus nyadari anaknya sudah bangun rumah tangga sendiri, tidak ikut campur rumah tangga orang tua. Sumber masalah salah satu kehidupan rumah tangga ya hubungan mertua dengan menantu. Gara-gara apa? Ya anaknya mungkin juga seperti itu. Jadi kalau sudah menikah, orang tua itu harus melepaskan mereka. Kalaupun ada masalah,
yang dinasehati itu anaknya sendiri. Jangan nyinggung mantu, tapi sing dinasehati adalah anaknya sendiri. Kalau anaknya dimarahi, tidak apa-apa, sudah biasa dimarahi sejak kecil, sudah dimarahi, mau dione-one, tidak apa-apa. Tapi kalau mertua sudah ngomongi sedikit aja, dengan menantunya saja sudah bisa terluka. Jadi ingat ya, baik mempelai ya sama orang tua. Jadi pernikahan yang Tuhan rencanakan, laki-laki meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istrinya. Lalu saudara, Tuhan berkata, apa maksud Tuhan demikian menciptakan pernikahan? Nah, ayat 32 dikatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya, hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi pernikahan ini saudara yang Tuhan rancangkan sejak semula itu menggambarkan hubungan yaitu Kristus dengan jemaatnya. Atau Allah dengan umat manusia yang semula Tuhan rencanakan, Tuhan rancangkan, sehingga ketika Allah menciptakan manusia, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri, saudara sekalian. Dan ketika manusia masih ada di Taman Eden, masih hidup dalam takut akan Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, maka hubungannya Allah dengan manusia itu sedemikian erat seperti suami istri. Ya. Hubungan suami istri itu kebalik, hubungan suami istri itu seperti Kristus dengan jemaat, seperti Allah dengan manusia. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa sehingga hubungannya menjadi rusak. Dan Tuhan Yesus karena kasihnya memulihkan kembali kasih itu saudara. Jadi saudara sekalian, lalu hubungan yang Tuhan ciptakan itu dasarnya adalah kasih. Ya. Lalu perintah Tuhan kepada kita semua, ya, di dalam ayat yang ke-33, bagaimana juga kamu masing-masing kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Lalu demikian juga hendaknya istri menghormati suaminya. Istri menghormati. Nah, ini hubungannya yang Tuhan kehendaki seperti itu. Lalu hubungan yang seperti ini didasari dengan apa saudara sekalian? Yaitu kasih. Di dalam Kolose 3:14 dikatakan demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi saudara yang hubungan itu bukan dasarnya uang, bukan dasarnya wajah, bukan dasarnya yang lain, tapi kasih. Nah, kasih yang seperti apa saudara sekalian? Nah, kasih yang seperti dari kasih Tuhan Yesus sendiri, kasih Allah, kasih agape. Nah, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan dalam suatu pernikahan ini saudara, yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Silakan dibuka di pita yang merah, Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saudara, suatu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Ya, kalau kita perhatikan orang belajar agama itu tujuannya apa? Orang yang belajar tentang Allah itu tujuannya apa? Adalah untuk mereka itu bisa mengerti dan mereka menjadi umatnya dan mereka menjadi penyembahnya. Itu orang yang belajar agama kan ingin tahu siapa sih Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Tujuannya untuk menyembah, ya, untuk mengasihi, untuk taat kepadanya. Maka satu kali orang-orang ahli Taurat ini tanya Tuhan Yesus, Tuhan, dari sekian hukum-hukum yang Tuhan berikan, ada 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain, mana yang paling penting? Nah, selalu manusia kan gitu saudara, mana yang paling penting? Nah, lalu Tuhan menjawab, bukan dari salah satu dari hukum-hukum itu, tetapi jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus berkata, pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab diringkas itu hanya ada 2 hukum ini saja. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan, yang kedua hubungan kita dengan sesama manusia.
Memang benar saudara, hidup kita hanya dua hal ini. Hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana? Kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan? Hati yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Itu kita masing-masing ya. Bagaimana sikap hati kita? Kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita sadar Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu Maha kuasa. Tuhan itu Maha hadir. Jadi dimanapun Tuhan ada dan Tuhan itu Maha tahu. Bahkan apa yang di dalam pikiran dan perasaan kita Tuhan tahu. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, kalau dia mau berbuat dosa, mau selingkuh, mau korupsi, memang orang lain tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tetap tahu. Kalau dia punya hati yang takut akan Tuhan, dia nyadari Tuhan tahu. Memang orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan orang takut akan Tuhan pasti akan menjauhi dosa. Dan demikian juga kalau firman Tuhan berkata, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, nanti yang kedua kita bisa melakukan mengasihi sama kita seperti dirimu sendiri. Jadi Andi, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau pasti akan jadi suami yang baik, suami yang mengasihi istri, mengasihi anak-anakmu, kau akan jadi suami yang bertanggung jawab, engkau akan berjuang demi kebahagiaan rumah tanggamu, dan kau akan rela berkorban bagi rumah tanggamu. Kau akan berusaha memberikan yang terbaik bagi kehidupan rumah tanggamu. Dan kalau engkau kerja, engkau jadi orang yang bekerja dengan jujur. Ini kuncinya hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Kalau hubungan kita sungguh-sungguh benar saudara sekalian, maka jalan hidup kita lenceng. Jalan hidup kita pasti lurus, jalan hidup kita ada dalam terang Tuhan. Kita enggak mau ke kanan ke kiri, enggak mau yang gelap-gelap saudara sekalian. Demikian juga Lola, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan mengasihi anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang berjuang, kau akan berjuang untuk kebahagiaan seisi rumahmu. Dan kau akan jadi istri yang setia, kau akan jadi istri yang memberikan dukungan pada suami, mensupport suamimu, mendoakan suamimu. Dan kalau kau bekerja, kau juga menjadi orang yang bekerja dengan jujur. Kuncinya itu saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, tergantung saudara, bagaimana sikap saudara, hubunganmu dengan Tuhan, itu menentukan saudara sekalian. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya atau apalagi sama sekali tidak mengasihi, mesti hidupmu amburadul. Sudah, hidupnya mengikuti keinginan daging saudara. Tapi orang yang cinta Tuhan, dia akan mengasihi Tuhan dan dia akan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, rumah tangga, kalau pasanganmu adalah milik Tuhan, maka rumah tanggamu juga milik Tuhan. Anak-anakmu milik Tuhan, segala sesuatu jadi milik Tuhan saudara. Tuhan itu kudus, hendaklah hidup kita juga kudus. Lalu saudara, yang membuat kita bisa bahagia, hubungan kita dengan sesama. Dan firman Tuhan berkata, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah demikian juga Andi dan Nola. Apakah kalian saling mengasihi itu akan menentukan ya, bagaimana kehidupan rumah tanggamu, bagaimana kualitas cintamu satu dengan yang lainnya. Ya. Seberapa besar cintamu kepada pasanganmu, itu akan menentukan saudara sekalian kebahagiaan yang akan dialami dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau kasihnya hanya misalnya ya, kasih kan susah diukur ya. Kalau sekarang kita gambarkan dengan sebuah nilai berat, misalnya kasih Andi itu pertama hubungan dengan Tuhan dulu, sumbernya Tuhan. Kasih itu sumbernya Tuhan, kasih agape itu sumbernya Tuhan. Kalau Andi, hatimu terbuka, Anda percaya kasih Tuhan seberat 10 kilo. Misalnya seperti itu, maksimalmu mengasihi Tuhan tidak lebih dari 10 kilo. Bahkan pasti lebih kurang, pasti kurang dari 10 kilo. Lalu mampu mengasihi sesamamu, itu tidak lebih dari 10 kilo juga. Tapi kalau kapasitas hatimu, kau menyadari Tuhan itu begitu mengasihi aku, Tuhan begitu mencintai aku, dan kau menerima kasih Tuhan, kau membuka hati sungguh-sungguh, engkau menghidupi kasih Tuhan, meresapi kasih Tuhan, makin hari maka bertambah, kau merasakan kasih Tuhan itu semakin besar dalam hidupmu, menaik dari 20, 30, 40 sampai 50 kilo. Maka kemampuanmu mengasihi Tuhan naik saudara. Kasihmu pada sesama juga naik. Kasihmu pada keluarga naik. Kunci di situ saudara.
Kenapa saudara satu rumah tangga awalnya cintanya begitu menggebu-gebu, tapi setelah berjalannya waktu kasihnya semakin berkurang. Nah, bobotnya berkurang. Waktu pacaran, wah bobotnya mungkin ya, waktu pacaran bobotnya 50 kilo. Setelah jadi suami istri menghadapi berbagai macam tantangan, melorot saudara sekalian, 340, tinggal 30, tinggal 20, tinggal 10, banyak ributnya sudah. Dulu kamu tidak seperti itu. Ya. Kalau dulu masih pacaran, Lola telepon sama Andi, Di, tolong aku diantar. Mau kemana? Aku mau ke Klaten. Oke, langsung diantar saudara ya. Tapi setelah jadi suami istri, ya terus ada di rumah sama-sama. Mas, sabun entek, yuk kita ke mall yuk, kita ke supermarket yuk kita beli. Keselaku, mangkat dhewe, kok iso numpak motor dhewe kok. Wis kono ngegrab wis kono mangkat dhewe. Nek dhisik mangkat dionek-onekke. Kayak mangkat dhewe. Kasihnya luntur. Terjadi. Kenapa? Kapasitasnya. Maka saudara sekalian Tuhan mengingatkan terus. Kembali kepada kasih mula-mula. Nah, perbesar kapasitas kasih kita. Maka sumbernya Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan seperti apa? Kalau tambah hari, tambah cinta Tuhan. Tambah hari kapasitas kasih Tuhan dalam hidupmu semakin bertambah. Kasihmu pada sesama akan bertambah. Orang yang kasihnya bertambah sudah gak mudah tersinggung. Ya, gak mudah berbuat jahat saudara sekalian. Nah, suami yang mengasihi istri pasti berjuang untuk keluarganya. Seorang istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya pasti berjuang untuk kebahagiaan rumah tangga. Dan kasih itu, ya Tuhan berkata, itu yang utama saudara sekalian. Di atas semuanya, ya, di atas segala sesuatunya, kasih itu yang jadi pengikat, yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Dan kasih itu adalah Allah sendiri. Maka tidak bisa lepas, kita hanya datang pada Tuhan. Nah, Tuhan itu memberi petunjuk bagaimana kita harus membangun rumah tangga, kembali kepada pita yang biru. Nah, Efesus pasal yang kelima dari ke-22. Maka perintah Tuhan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Lola, kamu mau tunduk pada suami? Sungguh? Nah, saya mau tanya, waktu pacaran ya, kamu pacaran berapa lama? Berapa? Oh, 5 tahun. Ya. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih dominan? Maksudnya, ya, selama pacaran yang lebih nurut, yang lebih banyak mengalah yang siapa? Lola atau Andi? Nah, Andi ya. Artinya kamu yang dominan. Artinya kamu yang maksa ya. Nah, Andi harus nuruti kamu. Nah, nanti kalau sudah jadi istri, kamu harus belajar. Bukannya terus tidak punya pendapat. Ya. Bisa terjadi beda pendapat, ya, terjadi diskusi, ya, terjadi perdebatan, tidak apa-apa. Tapi kalau suami sudah ngambil keputusan, aku putuskan ini, suka tidak suka, seorang istri belajar tunduk. Nah, karena dia kepala. Sebagai seorang istri yang tunduknya bukan, ya wes karmu. Terus aku tidak mau peduli, bukan begitu. Oke, aku ngikuti dan mendukung suami. Mendoakan, andai kata keputusan suami salah, jadi istri juga terus jangan, tak kandani dasar kowe goblok kok ngeyel, bukan gitu. Orang yang sudah salah, kalah, sudah rugi itu sudah menderita. Seorang istri yang baik menghibur suaminya, tidak apa-apa, bangkit lagi, aku dukung kamu. Maka dia jadi suami yang dibangkitkan. Lalu dia pasti akan, nanti kalau ada apa-apa, mesti tanya juga, menurut kamu gimana? Mesti mikir ya. Nanti disitulah saudara suami istri akan jadi satu seperti itu. Dari kehidupan hari demi hari berjalan. Terjadi perbedaan, terjadi salah keputusan. Tapi jangan berusaha cari siapa salah siapa benar. Tapi kalau ada masalah ditanggung bersama-sama, cari solusi bersama-sama. Itu yang membuat rumah tangga jadi kuat. Kalau cari siapa benar siapa salah, itulah sumber menjadi masalah. Itu kesukaan iblis, suka nuduh. Kowe sing salah.
seperti itu. Tapi Tuhan kan enggak. Tuhan inginnya kita itu mengasihi. Ya. Kalau kita sadar salah, kita bertobat, tapi tidak menghakimi orang lain. Ya, prinsip yang kedua, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Jadi Andi jadi suami mengasihi istri yang rela berkorban. Seperti Kristus, Yesus, dia rela mati bagi kita karena dia mencintai kita. Dan prinsip yang ketiga, anak hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini, jangan lupa semua pengorbanan bapak ibumu. Tenaga, pikiran, perasaan, ya, kemudian biaya, saudara sekalian, mungkin kau bisa lebih sukses dari orang tuamu, kau bisa kaya raya, terus kamu ngomong, Pak, Ibu, kemarin kamu membesarkan kau habis berapa? Ganti. Gitu. Kau udah bisa membayar, namanya tenaga, perasaan, pikiran orang tua. Mungkin dana, mungkin Anda berkelimpahan, bisa ya, memberikan sekian puluh miliar ya, untuk saya sepanjang hidup saya, bisa. Tapi pikiran perasaan tidak bisa. Maka perintah Tuhan, hai anak, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia. Besok kalau Tuhan memberikan karunia anak, punya tanggung jawab membesarkan anak-anaknya supaya menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan. Itu tanggung jawab orang tua. Didik di dalam kasih dan disiplin sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, bukan anak jalanan, bukan anak-anak yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sudah kalau kita lihat demo-demo terus kemudian banyak remaja-remaja, anak-anak itu melakukan kejahatan, itu benih yang ditabur, itu benih yang tidak baik. Itu kalau besar itu jadi jahat, saudara sekalian. Kalau itu tidak bertobat jadi jahat. Itu benih kebencian yang ditabur. Itu menjadi orang-orang yang sebenarnya pekerjaan iblis yang ada di dalam diri itu, saudara. Itu orang-orang yang menggerakkan seperti itu, saudara sekalian. Sebenarnya itu menjerumuskan banyak anak-anak ke neraka, saudara. Tapi Kristus tidak. Orang anak itu harus dididik dalam kasih, hormat sama orang tua. Tidak boleh berbuat kekerasan, kejahatan seperti itu. Diingatkan. Wah, saudara, itu kebenaran, saudara. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Nabur kejahatan, nuai kejahatan. Nabur kasih, nuai kasih. Dalam hidup itu seperti itu. Biarlah Anda berdua, seperti firman Tuhan katakan, di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai yang mempersatukan, yang mempenyempurnakan di dalam Tuhan. Sehingga rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab kita ditaruh dulu. Kemudian saling berhadapan. Sebelum Anda dipersatukan, ya saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Ya. Dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau sendiri menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapkan setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin dalam kasih anugerah berkat-Mu dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Tri Andi Margianto. Silakan. Saya, Tri Andi Margianto, menyatakan tulus ya. ikhlas bahwa Dari atas, di hadapan Tuhan Yesus Kristus dengan jemaat saya, Tri Andi Margianto, menyatakan tulus ikhlas bahwa Lola Krishna Monika yang berada di depan saya saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setianya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin.
Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Lola Krishna Monika, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat, saya Lola Krishna Monika menyatakan dengan ini tulus. Andi bisa bantu pegang tangannya Lola ya, biar dia tenang. Menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa engkau Triandi Margianto yang berada di hadapan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendamping dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam berkelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah janji, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikat janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Andi, kenakan cincin kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Lola dengan kasih setia di dalam Tuhan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Lola, kenakan cincin kasihmu Andi, bahwa engkau akan menjadi istri yang menjadi penolong pendukung yang setia. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dan biarlah dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah Anda berdua. Buka hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Silakan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yes. Rakan hidupnya ada Allah, ku hidupnya pada Allah, ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan tetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Tri Andi Margianto dengan Lola Krishna Monika, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala berkat ini turun atas mereka berdua.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Tri Andi Margianto dengan Lola Krisna Monika di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Tri Andi Margianto, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan jadikan dia suami yang setia. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Lola Krisna Monika, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu, Tuhan Kau membuatnya sukses dan berhasil. Tuhan berkati menjadi alat-Mu, Tuhan membawa kebahagiaan dalam rumah tangganya dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya, dan Shekinah Gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri. Kembali saling berhadapan. Ya, kembali saling berhadapan seperti semula, saling berhadapan. Demikian mempelai berdua telah menjadi suami istri yang sah. Saling berhadapan, ya berdiri, saling berhadapan. Lola, silakan pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua itu tisunya diletakkan dulu. Tangan dua, inilah pria yang akan mendampingi hidup bersama-sama. Kau akan hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, bahkan satu selimut, mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Itulah pria yang akan mendamping kau hidup bersama-sama. Silahkan Andi pegang pinggang istrimu. Inilah wanita yang akan menemani kau menjalani hidup ini. Ya, kasihlah dia. Dan saat ini saya beri kesempatan kepada Andi, berikanlah ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, ya, pipi kiri kanan dan kemudian keningnya. Dan silakan Lola cium suami, kening pipi kiri kanan, ya keningnya. Silakan dicium suaminya, ya, ya keningnya. Oke, ya. Dari gereja akan memberikan akte, Anda berdua telah sah menjadi suami istri. Ya. Bisa ditaruh dulu, silakan datang pada orang tua, itu ditaruh dulu. Silakan Andi dan Lola bersama-sama datang pada orang tua. Ya, ini di hadapan Bapak ya. Ini ayah Bapak. Ya. Ya, ucapkan terima kasih sama Bapak. Andi mau mengucapkan terima kasih sama Bapak, silakan. Terima kasih Pak.
Terima kasih. Gitu aja. Iya, nggak bisa. Bapak mau ngasih nasihat? Nah, langsung aja, ayo dipeluk Bapak, dipeluk, dicium. Ya, silakan. Sudah, yuk dicium aja. Ya, ya silakan. Andi cium Bapak dan Lola sama kakak. Silakan Andi kepada ini kakak ya. Silakan. Silakan memberikan ciuman pada orang tua. Ya, dicium. Andi kakak dicium. Silakan datang pada orang tuanya Lola. Lola di hadapan ibu. Silakan ucapkan terima kasih sama bapak dan ibu yang sudah membesarkan dengan penuh kasih sayang. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya, akan menjadi bekal bagi mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya, orang tuanya dicium. Ya, silakan bergantian. Silakan Lola kepada bapak. Kepada mempelai berdua, Tri Andi Margianto dan Lola Krisna Monika, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu, dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Silakan, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Tri Andi Margianto dengan Lola Krisna Monika. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua di dalam kasih-Mu. Biarlah bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam anugerah-Mu. Tuhan pimpin perjalanan hidup mereka hari demi hari, dan juga berkati segala apa yang mereka kerjakan. Tuhan karuniakan keturunan ilahi. Tuhan berkati kesehatan mereka, dan juga Kau berkati kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan berkati pada masa tua mereka melihat kebahagiaan putra-putrinya bahkan sampai keturunannya. Berkati kesehatannya, berkati dengan berkat-berkat yang berlimpah. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat yang sama. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan melindungi kami. Kami juga berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Semua kami kembalikan untuk kebesaran-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan sahab syukur. Haleluya. Amin.